tanggalnya Bang. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Makassar pada maka hadirin sekalian, sambutlah Rocky Gerung. Mulai? Boleh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan simbol itu, no smoking. Artinya dilarang merokok. Kalau di istana tulisannya no thinking. Artinya dilarang berpikir. Karena di istana yang diolah adalah arogansi kekuasaan. Di sini kita mengolah akal sehat. Jadi selalu ada kontras antara kampus dan politik. Kontras itu dinasibkan sejak 25 abad lalu dalam sejarah demokrasi. Ketika para filsuf memutuskan untuk menyebut pemerintahan akal sehat itu dengan istilah pemerintahan rakyat, demos kratos. Kenapa rakyat? Sebab hanya pada jumlah dan kualitas pikiran rakyat dimungkinkan terjadi perubahan politik. Jadi itu dasarnya. Saya kira benar disebut dari timur terbit akal sehat. Walaupun ini Sulawesi Selatan, kalau saya sebut dari Sulawesi Selatan terbit akal sehat, asosiasi orang nanti dari Merdeka Selatan terbit akal sehat. Merdeka Selatan itu kantor wakil presiden. Nanti jadi gosip, jadi delik. Ya. Karena itu tadi saya mau terangkan dulu bahwa tadi banyak simbol begini ya. Saya lihat. Tapi ini bukan simbol politik. Di dalam tradisi ilmu pengetahuan, benar artinya contreng begini. Kalau salah begini. Salah benar. Jadi ini adalah lambang akal sehat. Ya, Sebanyak ini akal sehat di Makassar. Ini satu dapil ya. Tapi saya beri nama aja, ini dapil akal sehat. Jadi saudara-saudara, saya diundang oleh Pak Aksa Mahmud makan siang di Jakarta, Pinang Bistro. Lalu dalam percakapan muncul ide untuk mengucapkan 1-2 kalimat di universitas yang didirikan oleh beliau. Saya sebetulnya agak sinis awalnya tuh, karena setahu saya Pak Aksa ini pengusaha sukses. Ngapain sibuk ngurusin mahasiswa tukang demo di Makassar? Tapi kemudian saya mengerti bahwa bagi orang seusia beliau
yang pagi selesai sholat subuh justru tidak ke kantor pusat korporasi, tapi memilih berenang di pantai Makassar jam 6 pagi. Ada sesuatu yang unik. Dia mungkin tidak gembira untuk lihat bunga rekeningnya bertambah. Dia gembira melihat bunga pikiran di Bosowa ini tumbuh berkembang. Masuk. Jadi setiap manusia atau kelompok orang yang berupaya untuk menginvestasikan hidupnya bagi pendidikan generasi baru, dia adalah investor akal sehat. Sama dengan Pak Prof. Yatno tadi yang bicara sebelum saya, Muhammadiyah. Tadi malam saya di forum Muhammadiyah. Anda bayangkan misalnya kalau Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah 103 tahun lalu ya, 106 tahun lalu, memilih untuk jadi caleg. Gak ada nih 100 tahun kemudian kita nggak tahu apa legacy dari Kiai Ahmad Dahlan. Sekarang kita tahu bahwa Kiai Ahmad Dahlan meninggalkan jejak akal sehat di 176 universitas seluruh Indonesia. Muhammadiyah punya 176 universitas. Jadi kalau Muhammadiyah mogok berpikir, IQ bangsa ini drop 30%. Itu yang sekarang jadi problem kita, krisis akal sehat. Kita tidak kekurangan potensi akal sehat. Yang kita tidak punya adalah akses outlet untuk mengucapkan akal sehat. Karena ada yang bakal terganggu kalau akal sehat diucapkan. Ada yang panas dingin kalau akal sehat diucapkan dari Merdeka Selatan. Sorry, dari Sulawesi Selatan. Jadi, saudara-saudara, kalau kita lihat sejarah bangsa ini didirikan oleh kumpulan pikiran akal sehat, oleh founding person kita. Founding person, jangan bilang founding fathers, nanti bias gender. Nah, kita tidak lagi punya referensi ke sana. Bangsa yang didirikan oleh kumpulan pikiran konstitusi kita dihasilkan oleh perdebatan panjang siang malam oleh orang-orang yang berpikir tajam, berpikir radikal tentang mau diapain negara yang hendak dimerdekakan ini. Ada debat panjang, apakah negara ini akan berbentuk republik, berbentuk kesultanan, berbentuk kerajaan, berbentuk negara Islam. Jadi debat itu ada di dalam memori kolektif bangsa ini. Sekarang berdebat itu dianggap mengganggu kekuasaan. Padahal seluruh sumber kemerdekaan kita dihasilkan oleh konsep yang kuat tentang hak asasi manusia, tentang kesetaraan warga negara. Oleh siapa? Oleh intelektual. Apa mereka lulusan perguruan tinggi? Cuman 2-3 orang pada waktu itu yang lulus perguruan tinggi. Selebihnya adalah otodidak. Yang lain adalah lulus SMA, drop out, tapi mereka membaca, mengikuti perkembangan politik dunia sehingga mereka tahu ide paling sederhana yang sedang dipikirkan oleh Amerika, ide paling sederhana Jepang, apa jalan pikiran pemerintah Belanda pada waktu itu. Jadi mereka lengkap informasinya karena mereka adalah warga negara yang berpikir. Kita hari ini kekurangan pikiran, kelebihan pencitraan. Kita mau menghitung apa potensi bangsa ini untuk bertanding di dalam simbol sekarang disebut sebagai industri 4.0, industri generasi keempat. Generasi depan orang akan bertengkar dengan kekuatan argumen, bukan dengan sponsor sentimen seperti sekarang ini.
aktifkan. Dan sebelum akal sehat diaktifkan, saya ingin mic ini diaktifkan dulu. Berapa lama waktu saya sebetulnya berapa hari? Selesai. 2 hari. Anda mau saya 2 hari di sini? Kenapa? 1 hari nggak cukup. Satu tidak cukup. Tidak. Harus 2. Saya tadi dengar Pak Rektor, Pak Saleh. Ini Pak Arif, ini Pak Saleh, ini betul-betul kampus yang diberkahi, penuh hidayah. Apa kurangnya kalau dekannya Arif dan rektornya Saleh? Kita cuma perlu itu untuk menghadirkan Indonesia baru. Kearifan, kesalehan, dan akal sehat. Tuh. 2 sudah ada, 2. 1. Arif dan Saleh udah ada. Akal sehat lagi berlangsung. Oke, saudara-saudara. Kembali ke laptop. Ya. Coba kita bayangkan apa yang akan kita pertengkarkan 10 tahun ke depan di kampus ini. Kalau saya bikin semacam quantum leap, lompatan kuantum, sama seperti Musowa bikin quantum leap dalam 2 tahun, ratingnya langsung 100 besar Indonesia. Itu capaian yang ajaib sebetulnya. Kalau saya bikin quantum leap 10 tahun ke depan, kalau saya diundang bicara di forum ini, sangat mungkin saya bicara dengan makhluk setengah manusia, setengah robot. Karena ilmu pengetahuan mengarah ke sana. Karena kecepatan pengetahuan, setiap 8 jam pengetahuan itu berubah. Jadi kalau ada profesor fisika misalnya, nggak baca jurnal sains dalam 2 minggu, dan dia buka kuliah perdana dengan pengetahuan ketinggalan 2 minggu, itu artinya dia ketinggalan 1 abad. Iya. Karena ilmu pengetahuan bertumbuh cepat. Dia lagi ngomong tentang teori fisika, The Theory of Everything dari Stephen Hawking. Dia nggak tahu bahwa sebelum meninggal Stephen Hawking bikin draft misalnya, yang kemudian dipublikasi posthumous setelah dia meninggal. Si profesor misalnya dia nggak baca itu. Mahasiswa Bosowa yang malam-malam begadang, pagi-pagi dia iseng buka Google, dia temuin naskah terakhir dari Stephen Hawking. Waktu profesornya ngomong, mahasiswanya tahu bahwa profesornya tertinggal pengetahuannya. Tapi karena dia profesor, si mahasiswa takut untuk kasih kritik. Seharusnya mahasiswa bilang, "Profesor, Anda salah, karena pengetahuan sudah berubah." Kalau si profesor ngamuk, artinya dia tidak berakal sehat. Ngabalin, ngamuk. Coba. Jadi saya bayangkan bahwa universitas akan dihuni oleh jenis diskursus yang lain, di mana kurikulum nantinya 10 tahun ke depan ditentukan sendiri oleh siapa yang hendak belajar. Kalau Anda ada di Amerika sekarang, di pantai barat, beberapa universitas meminta mahasiswa untuk menulis sendiri kurikulumnya. Datang, tiba di kampus, dijemput oleh rektor. Rektor bilang, "Saudara, mahasiswa dari mana? Dari Makassar. Ini kita bayangin 10 tahun ke depan ya. Saya rektor antarkan dia ke dormi, ke asrama. Lalu rektor bilang, ini kamar tidurmu. Lagi, saya di kampus saya. Dan bawa
Ulung kabur. Tenang. Ini program 2018. 2019 ya benar. 2018 ganti mic, 2019 ganti mic. Tapi saya tahu sangat mungkin beberapa teman ada di sini dengan tugas khusus untuk memantau. Tapi saya jaminkan saya akan argumenkan ini secara detail. Saya balik tadi pada kemampuan kita untuk memprediksi masa depan. Akal sehat kita menghitung bahwa ada potensi di depan kita akan berkuliah dengan fasilitas robotik. Dosennya robot, mahasiswanya separuh robot. Sangat mungkin. Karena itu, sebulan lalu Parlemen Inggris mengundang seorang robot hadir di dalam sidang parlemen. Karena bentuknya seperti manusia, saya sebut seorang robot. Kalau bentuknya seperti binatang, saya bilang seekor robot. Robot itu diundang karena manusia cemas dengan masa depan teknologi. Kepada si robot, anggota parlemen bertanya, Daeng robot, menurut Daeng, bagaimana nasib manusia 10 tahun ke depan? Robotnya tanya balik, kenapa itu pertanyaannya? Anggota parlemen bilang, kami cemas dengan ekspansi artificial intelligence yang dikembangkan di dalam semua mikrokomputer, cognitive science, di seluruh pusat riset komputasi. Robotnya jawab begini. Anggota parlemen mungkin berpikir robot akan bilang, kalian memang akan punah 10 tahun ke depan karena evolusi 8 jam perubahan teknologi. Tapi robotnya bilang begini, kami bangsa robot justru cemas bahwa kami akan punah 10 tahun ke depan bila kami gagal mengadopsi kemampuan etis dan estetik dari manusia. Apa itu kemampuan etis estetik? Kemampuan manusia mendistribusikan keadilan. Robot tidak punya pengertian tentang apa itu keadilan. Komputasi bisa, tapi keadilan itu adalah hubungan etik antar manusia, bukan hubungan teknis. Jadi robot bisa menjawab pertanyaan itu dan jawabannya tanpa teks. Robot tahu kecemasan manusia. Karena itu 10 tahun ke depan tak terhindarkan komunikasi semacam ini akan terjadi di ruang kampus. Manusia takut otaknya akan diintervensi, diinvasi oleh robotics. Sebaliknya, robot takut dia tidak punya kecukupan etis untuk bergaul dengan perubahan lingkungan, yaitu keadilan. Jadi nanti ada simbiosis antara kehidupan mekanistik dan kehidupan biotik. Makhluk yang mungkin ada nanti kita sebut sebagai symbiont, C-Y-B-I-O-N-T. Symbiont, C dari kata cybernetics, ilmu tentang kontrol informasi, bio dari biologi, on dari bahasa Latin ontologi, artinya ada ontologi baru
yang merupakan interaksi antara kemampuan sibernetik robot dan kemampuan biologi manusia. Makhluk itu makhluk baru. Jadi kita membayangkan itu ke depan. Sibion, robot tidak memerlukan otak manusia karena dia bisa mengatur logiksnya, silogismenya, bahkan melampaui kecepatan komputasi otak manusia. Robot tidak memerlukan otak manusia, dia memerlukan dimensi kreatif manusia, ethics, aesthetics. Robot ingin dia bisa menikmati sastra, membaca puisi, meneduhkan batin robot. Jadi dua kecemasan ada di dalam kondisi global kita hari ini. Ketakutan manusia untuk menjadi robot dan ketakutan robot tidak bisa menjadi manusia. Paralel kecemasan itu. Nah, kita di sini bicara tentang Industrial 4.0. Setiap kali presiden bicara tentang masa depan milenial, tapi berbicara tanpa berupaya untuk mengerti kontradiksi milenial ke depan. Kita bicara tentang bonus demografi. Seolah-olah bonus demografi itu hanya sekitar jumlah anak muda yang akan mengisi porsi-porsi birokrasi, banking, institusi keuangan, institusi teknis di seluruh dunia. Tapi tidak dihitung bahwa bonus milenial itu adalah momentum. Kalau momentumnya hilang, yang namanya bonus juga hilang. Jadi kita mungkin saja ada kesempatan itu, tapi kalau fasilitas untuk menghasilkan IQ nasional tidak dimulai dari sekarang, maka yang disebut sebagai bonus generasi itu akan jadi liability bangsa ini, bukan aset. Mengapa begitu? Karena per hari ini ada 7 juta generasi baru yang berumur antara 0 sampai 5 tahun dalam keadaan kekurangan gizi, nutritional stunting. 7 juta balita kita kekurangan gizi. Anak yang gizinya tak cukup di usia formatifnya, formative years, usia pembentukan, kalau anak itu tidak dicukupi nutrisi otaknya, maka 10 tahun ke depan anak ini akan kekurangan fungsi otak 25%. Jadi kita membayangkan fungsi milenial 10 tahun ke depan dengan fakta. Kenapa ini dulu aja ke Mike? Ada anak yang kekurangan gizi. Itu paradoksnya yang mesti kita pikirkan sejak sekarang. Paradoks Teknisnya nggak ada ini. dari kegagalan untuk menghasilkan generasi yang bermutu. Sekarang kita bikin hitungan. Ada optimisme untuk menghasilkan generasi baru, tetapi ada fakta nutritional stunting. Lalu kita bertanya, kemana generasi ini 10 tahun ke depan? Apakah mereka akan ada di jalan tol, infrastruktur yang digembar-gemborkan pemerintah hari ini? Apakah generasi yang kekurangan gizi, yang otaknya tidak bertumbuh, akan memacu mobil balapnya di jalan tol Trans Sulawesi? Apakah dia akan duduk di pusat-pusat korporasi sepanjang jalan tol itu? Apakah mereka akan ada di jalan tol? Mereka akan ada di jalan tol sebagai apa? Sebagai peminta-minta di pinggir jalan. Jadi selalu ada trade off, ada imbalances antara pilihan kebijakan
untuk membangun jalan tol dan untuk membangun jalan pikiran. Karena APBN tidak cukup. Jadi harus dipilih. Membangun jalan tol artinya membeli aspal. Konsekuensinya tidak ada uang untuk membeli susu bagi bayi. Jadi sering saya katakan bahwa kekurangan akal generasi 10 tahun ke depan disebabkan oleh terlalu banyak uang dipakai untuk beli aspal dibanding untuk beli susu. Itu namanya logika akal sehat. Tentu pemerintah bisa bantah saya, kan kita bisa bikin dua-duanya, kasih subsidi susu pada balita dan beli aspal jalan tol. Itu lebih dungu lagi. Karena dua-duanya nggak akan tercapai. Separuh beli susu, artinya otaknya nggak bisa berkembang sempurna. Separuh aspal jalan tol, artinya dia mangkrak di hutan jalan tol. That's the logic. Ya. Jadi kita ada di situ. Anda bayangkan generasi ke depan membutuhkan akal sehat, tapi tidak difasilitasi dengan perlengkapan dasar biologi, yaitu nutrisi. Yang kedua, setiap bayi yang lahir per hari ini dia langsung dibebani oleh hutang 9 juta. negara sebesar 30 juta rupiah per anak. Masya Allah. Saya nggak tahu kalau kursnya berubah lagi. Jadi bayi yang lahir otaknya udah kecil harus bayar utang. Bagaimana logikanya? Tapi ini dihindari untuk diperdebatkan. Iya. Kita membuka soal ini bukan dalam rangka menghujat dan mencaci maki pemerintah, tapi untuk memastikan bahwa akal sehat adalah investasi baik bangsa ini. Infrastruktur bangsa adalah akal sehat. Betul. Kita tidak membangun. Kita perlu membangun jalan tol, tapi yang lebih penting kita membangun jalan pikiran. Dan itu fungsi universitas, membangun jalan pikiran. Iya. Jadi kalau ditanya apa aksa investasi jalan tol, ya mungkin ada beberapa. Tapi yang jelas dia menginvestasikan gairahnya dengan membangun jalan pikiran di Universitas Bosowai. Mantap. Yang singkatannya adalah Unibos. Uni artinya satu, jadi satu bos. Siapa bosnya? Pak Aksa bukan. Bos kita adalah akal sehat. Iya. Betul. Pak Aksa cuma fasilitasi aja. Pak Rektor hanya berupaya untuk akal sehat itu tiba lebih cepat pada mahasiswa. Iya. Betul. Kampus ini kedua kali saya berada di lokasi ini. Semuanya dihubungkan. Dulu saya pertama kali datang di kampus ini awal reformasi, diundang untuk berceramah, tapi sekaligus diusir oleh mahasiswa. Karena mahasiswa universitas ini, Universitas 45 dulu namanya, itu betul-betul radikal dalam pengertian fisik. Iya. Ya, ini tempat parkir ini bukan mobil yang diparkir di situ. Dulu batu yang diparkir di situ. Buat apa? Buat tawuran. Parkiran batu. Tapi kita berupaya untuk memastikan bahwa kritisisme itu datang dari lemparan pikiran, bukan lemparan batu. Iya. Nah, itu kena deh. Lemparan batu itu adalah aktivitas fisik dari lemparan pikiran. Jadi bukan karena nggak bisa pikir mau mengambil batu, itu ngaco. Karena kita bisa pikir, maka kita serang dengan argumen. Sesekali boleh bikin kehebohan untuk viral, tetapi bukan api di tengah jalan yang membuat kita diberi label akal sehat, tapi api di dalam pikiran. Terus yang demo lagi. Demo di jalan mau terbakar. Kebijakan tentu memerlukan kritik. Karena itu kritik
built-in di dalam tradisi akademis. Menyatu dalam tradisi akademis adalah kritik. Netral nggak? Nggak mungkin kritik itu netral. Kritik itu diarahkan untuk mengubah koordinat, entah koordinat politik, koordinat argumen. Jadi kritik itu dimaksudkan untuk membongkar, bukan untuk menyusun. Karena itu kalau dikatakan Saudara Rocky Gerung tiap hari kasih kritik, solusinya apa? Lo kritik itu bukan untuk menghasilkan solusi. Kritik itu analitik, bukan sintetik. Analitik artinya mengurai persoalan. Analitik itu bonus, bukan berarti kalau saya tidak kasih solusi maka saya nggak boleh kasih kritik. Bukan berarti kalau saya tidak mampu untuk menghasilkan sintesa maka saya tidak boleh memberi kritik. Itu dua kegiatan terpisah. Mengkritik artinya mengurai persoalan, tindakan analitis. Memberi solusi artinya mengutuhkan persoalan, itu tindakan sintesis. Jadi kita bedakan. Apalagi kalau ditanya kritiknya apa, solusinya apa pada pemerintah. Oke, saya kasih solusi yang radikal, ganti presiden. Orang akan bilang, loh kok solusinya itu? Loh itu solusi maksimalnya. Jadi ngeyel. Apakah ada solusi yang lain? Ada. Apa? Jadi masalahnya kekuasaan tidak mau dikritik sebetulnya. Kan begitu jalan pikirannya. Apalagi kalau kita terangkan bahwa Anda saudara yang minggir, karena itu lampunya itu terlihat goyang mau jatuh. Yang tengah itu marah. Kami pindah kemana? Solusinya pindah kemana? Itu urusan saudara. Kalau nggak mau ya udah, kena strum nanti. Kayak itu saya bilang kalau nggak bisa menyelesaikan soal setelah dikritik, ya minggir. Jadi simple, logik itu simple. Dia tidak menjadi simple karena orang bertahan pada arogansi. Jadi saudara-saudara, dalam upaya kita untuk mengaktifkan akal sehat, kita menyentuh tadi soal teknologi. Akal sehat global. Kalau kita gagal untuk berargumen, maka akan datang dalil-dalil baru. Misalnya, tidak perlu argumentasi, yang penting NKRI hidup aman tentram, NKRI harga mati. Loh iya, nggak ada orang yang nggak mau NKRI harga mati. Tapi itu tidak boleh diucapkan oleh pemerintah yang tidak mau berargumen. Kalau saya tanya misalnya, oke, kita argumentasi NKRI harga mati. Per hari ini harganya berapa, matinya kapan? Karena nggak ada diskursus tentang itu. Kalau kita bayangkan misalnya eskalasi politik di Laut Cina Selatan dari perang dagang antara Cina dan Amerika tumbuh menjadi eskalasi perang terbuka. Untung Cina sehari lalu bilang oke, kami turunkan tuntutan proteksi impor. Jadi Amerika agak mundur. 2 minggu lalu kapal perang Amerika diusir sama kapal perang Cina. Kalau misalnya eskalasi itu berlangsung di Cina Selatan, berubah menjadi perang terbuka, berapa lama harga mati NKRI? Dalam hitungan strategis 14 jam. Dalam 14 jam bangsa ini lumpuh. Mengapa? Karena armada ke-7 Amerika dalam kalkulasi saya akan menjepit Cina Selatan. Armada ke-7 akan turun dari Okinawa, tempat belajar rektor Jepang, ke Pakistan. Yang dari Filipina naik ke arah Cina Selatan. Jadi kita dijepit di Cina Selatan. Apa akibat?
dalam 14 jam beras tidak bisa masuk ke sini, kedelai tidak bisa masuk di sini, gula nggak bisa masuk, garam nggak bisa masuk, antibiotik nggak bisa masuk, BBM nggak bisa masuk. Maka selesailah NKRI. Karena kita import semua, pangan kita import, energi kita import. Kalau kita bikin kalkulasi, di dalam 14 jam berapa banyak ibu-ibu yang rahimnya sedang mengandung akan kekurangan gizi dan kekurangan antibiotik sehingga mengalami infeksi kandungan. Berapa banyak mortalitas, morbiditas. Itu nggak dihitung sebagai faktor. Karena kita sibuk dengan mengatakan nanti akan diselesaikan oleh pemilu 2019. Berapa peserta pemilu? 16 partai? Tidak, 19 partai minimal. Karena yang akan ikut pemilu 2019 juga adalah Partai Komunis Cina, Partai Republik Amerika, Partai Buruh Australia. Karena 3 partai itu punya kepentingan dengan hasil pemilu untuk menjaga investasi, untuk membangun diplomasi. Jadi dalam suasana global, peserta pemilu itu bukan cuma partai nasional, tapi partai global. Apa mereka ada di kotak suara? Tentu tidak. Tidak ada di dalam surat suaranya Nyoblos Partai Republiknya Donald Trump misalnya. Tetapi kepentingannya akan menyusup di dalam kampanye, menyusup di dalam diskursus sampai ke kampus. Itu yang disebut berpikir dengan akal sehat, artinya melihat topografi politik dari atas seperti burung elang, bird's eye view, helicopter view. Supaya kita bisa bedakan ini tikus lagi mau menerkam ular atau ular yang lagi mau menerkam tikus. Hanya dengan itu kita lihat peta politik ini, kita lihat secara lengkap, ada semua variabel kelihatan. Kalau kita ada di bawah, kita nggak tahu bahwa kita ada di belakang ekor tikus atau di belakang atau di depan moncong ular, kita nggak tahu. Karena kita nggak bisa lihat secara topografi lokus delikti yang bakal dihasilkan oleh kekerasan politik global. Akal sehat artinya melampaui tradisi berpikir sempit. Banyak tema yang kita bisa ulas di dalam soal ini. Pemerintah terus-menerus mengucapkan kami akan melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup misalnya. Oke, bagus betul tema itu. Kontroversinya adalah separuh dari hasil perjanjian internasional dengan IMF di Bali kemarin ada investasi di bidang ekstraktif, tambang, lahan sawit. Apa artinya itu? Artinya akan ada pembebasan lahan. Akibatnya pada siapa? Ya pada petani. Nggak akan ada orang kota mau tanahnya dibebasin. Karena nggak mungkin bikin tambang di tengah kota. Jadi logik itu yang keliru. Kalau mau green politics berarti kurangi emisi karbon. Karena kita ikut dalam perjanjian Paris, kita akan kurangi emisi karbon. Artinya mengurangi industri ekstraktif. Tapi akal sehatnya nggak muncul karena presiden tidak tahu bagaimana cara melihat secara helicopter view, secara bird's eye view. Karena dia sibuk dengan naik motor. Betul. Mestinya kayak Pak Aksa naik helikopter itu. Saya kasih ilustrasi itu supaya kita bisa bedakan antara akal-akalan dan akal bulus. Kalaupun pemerintah memilih untuk akal-akalan, akal-akalan itu harus masuk akal. Ini akal-akalan yang nggak masuk akal. Banyak akal-akalan yang tak masuk akal. Hal lain yang ingin kita lihat di dalam forum semacam ini, kemampuan kita memprediksi status warga negara dalam sistem dunia. Kita masing-masing punya KTP karena kita orang. Tapi kalau Anda ada misalnya di
di Maryland, negara bagian Maryland, di kota Bethesda, ibu kota Maryland, di Amerika. Naik kereta, naik metro, 1 jam dari Washington. Kalau Anda punya binatang piaraan, binatang itu harus didaftarkan dalam kartu keluarga. Ya. Jadi kalau mahasiswa usaha belajar environmental ethics misalnya di Maryland University atau di Penn U di UPenn, Pennsylvania, terus ibu kosnya di Bethesda, secara tidak sengaja Anda lihat kartu keluarga, kok ada 7 anggota keluarga, padahal cuman suami istri dan 1 anak. Yang 4 apa ya? Yang 4 lagi, 1 adalah anjing, 1 adalah kucing, 1 adalah burung, 1 adalah ular. Karena ular dipelihara. Jadi 4 ini dianggap anggota keluarga, artinya kepala keluarga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota keluarganya. Itu etiknya begitu, etik barunya begitu. Jadi akal sehat memprediksi jenis etik baru di dalam peradaban 10 tahun ke depan. Di New Zealand ada debat tentang hukum lingkungan. Lalu dicoba mengusulkan, dan usul itu diterima, untuk memberi legal status lengkap pada sungai, sebuah sungai di New Zealand. Sungai itu dianggap sebagai manusia, jadi dia menjadi subjek hukum sempurna, person in law. Dia tidak boleh disakiti, diludahi tidak boleh, sungai itu, apalagi dikencingi, karena akan dapat pidana. Tapi ada konsekuensinya. Bagaimana kalau si sungai sebagai subjek hukum sempurna membunuh orang? Misalnya menenggelamkan orang yang lagi tidak sengaja ada di pinggir sungai. Apakah si sungai ini harus dipidana? Karena itu konsekuensi dari person in law, dari subjek hukum. Dia harus dipidana. Ada problem etika baru di dalam dunia hari ini yang kita sekarang tidak bisa pikirkan. Tadi benar yang saya ngobrol sedikit dengan Pak Rektor, Bobosowa berupaya untuk memikirkan yang tidak dipikirkan. Do think the unthinkable. Itu namanya aktivitas akal sehat. Bukan menghitung-hitung elektabilitas yang terus mangkrak. Kita menghitung elektabilitas 10 tahun ke depan ketika kita berhadapan dengan dunia yang berubah. Jenis etika yang baru. Status ilmu pengetahuan yang diintervensi oleh robotik. Seluruh fasilitas itu hendak kita bicarakan, dan itu adalah hak milenial untuk berharap terjadinya perubahan politik 2019. Karena kalau sekarang nggak mampu kita lakukan itu, bukan kita yang nggak mampu, tapi kuping kekuasaan yang sanggup mendengar harapan baru dari masyarakat kampus. Ini menyangkut soal literasi. Akal sehat adalah soal literasi. Pendiri kita, literasi itu tidak tergantung pada ijazahnya apa, tapi pada kecermatan untuk mengintip kelemahan argumentasi. Saya kasih contoh, saya kasih contoh dalam ceramah untuk menggambarkan bagaimana kekuatan pikiran itu tidak tergantung pada tebalnya disertasi yang ditulis oleh seseorang. Haji Agus Salim, Muslim, wajahnya itu mirip kambing, jenggotnya panjang. Dalam satu debat politik di awal kemerdekaan, dia lagi pidato politik, kasih ceramah politik, lawan politiknya ganggu dia. Berupaya untuk mengacaukan akal sehat Agus Salim. Agus Salim nggak tersinggung, dia nggak marah-marah seperti saudara Rocky Gerung otaknya nggak ada segala macam.
PLZ. Saya punya video tentang kejahatan intelektual saudara. Akal Faisal, Akal Faisal. Tadinya bilang nggak kenal saya. Kok mau beli video saya? Akalnya di mana akal? Haji Agus Salim lagi pidato, dia diganggu oleh orang yang tidak bernama Ngabalin. Nggak kenal saya tuh videonya. Bebe. Haji Agus Salim bilang begini, saudara panitia, atau mungkin kalau dia waktu itu dia bilang Pak Karni, Haji Agus Salim, saya diundang di dalam forum manusia. Mengapa ada binatang di ujung sana? Mantap. Itu kekuatan dari akal sehat. Gak dicaci maki. Tapi dengan kalimat itu meleleh seluruh arogansi yang bukan Ngabalin tadi. Sehingga si pengganggu diam-diam dia keluar dari ruangan tanpa sempat mencicipi enaknya buras musowa. Jadi itu kemampuan intelektual itu dihasilkan oleh kecermatan untuk memperhatikan diksi dan literasi. Soekarno juga begitu. Dalam satu pertandingan politik antara Bung Karno dan Sultan Syahrir di awal kemerdekaan, yang terpilih sebagai Perdana Menteri adalah Sultan Syahrir untuk memperhatikan Indonesia di luar negeri, diplomasi dan argumentasi. Ketika peristiwa politik itu terjadi, wartawan bertanya pada Bung Karno, Bung, Anda patah dalam pertandingan politik dengan Sultan Syahrir. Karena yang menang Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri. Bung Karno bilang begini, saudara wartawan, saudara tahu nggak rotan? Ya, saya tahu Bung Karno. Rotan itu hanya melengkung, tidak patah. Seperti rotan saya hanya melengkung, saya tidak patah. Itu namanya kemampuan metafor. Dia nggak caci maki wartawan itu. Mungkin wartawan Metro TV ya? Kenal lagi, sekat lagi. Yang jelas dia nggak bawa name tag nama Tribun Timur. Jadi di situ intelektual dihasilkan. Di dalam percakapan yang bermutu, akal sehat itu difungsikan untuk menghasilkan percakapan yang bermutu, agar supaya naluri kita terhadap kekerasan berhenti. Itu fasilitas yang diberikan. Nah, Tuhan memberi kita hal yang sama hanya pada soal akal. Satu-satunya peralatan organik kita yang diberikan oleh Tuhan secara sama dan rata adalah akal pikiran. Jumlah rekening Tuhan gak urus. Jodoh tergantung doa saudara. Harus saudara minta. Yang diberikan gratis adalah akal sehat. Tuhan memberi akal sehat. Jadi kalau kita gagal mengaktifkan akal sehat, tinggal mengaktifkan loh, karena udah diinstal. Tinggal diaktif. Kita gagal mengaktifkan akal sehat, kita pasti masuk neraka. Karena Tuhan akan tanya, kalian saya beri akal, akalnya akal sehat, kenapa berubah menjadi akal-akalan? Jadi yang pasti akan diuji pertama adalah politisi yang akal-akalan. Politisi yang berlindung di bawah ketiak arogansi kekuasaan, itu pasti akal-akalan. Iya, betul. Panas kupingnya lagi itu. Politisi. Jadi saudara-saudara, saya balik pada tema hari ini. Kita ingin mengaktifkan akal sehat sejak
kita keluar dari rumah. Karena kalau di rumah buat apa akal sehat? Kita nggak mungkin menuntut rasionalitas dalam hubungan antara ibu dan anak, karena itu ada emosi di dalamnya. Tapi ruang publik adalah ruang yang diolah oleh akal sehat, karena itu disebut public reason. Dan politik adalah urusan publik. Nah, di kita belum bosan, saya masih bisa terus. Nanti terus. Di kita, politik itu dianggap sebagai transaksi finansial, pameran kemewahan. Politik dianggap pameran kemewahan. Kebanyakan politisi kita tidak paham tentang etika pertama dari politik, yaitu mendistribusikan keadilan. Karena itu, ilmu politik di abad 15 disebut sebagai, Pak Dekan, FISIP, the highest of all sciences. Politik adalah ilmu tertinggi di antara ilmu-ilmu, karena dia harus mendistribusikan sesuatu yang sangat rumit, yaitu keadilan. Kalau ilmu fisika, saya punya dua pengetahuan tentang konstruksi. Misalnya, saya bisa bangun gedung ini hanya dengan tahu tentang apa hukum gravitasi dan apa yang disebut hukum S factor, safety factor waktu membangun konkret, membangun fondasi. Cukup. Dalil yang sama bisa dipakai oleh teknisi yang lain, seragam dalilnya. Gedung bisa dibangun. Saya tahu bahwa konstruksi lengkung lebih kuat daripada konstruksi datar. Kalau atapnya lengkung, saya cuma perlu 4 pilar untuk mendukung atap itu. Karena kelengkungan dengan sendirinya mendukung dirinya sendiri. Kalau datar, saya perlu banyak tiang. Itu ilmu yang sederhana. Tapi ilmu politik adalah ilmu tentang manusia yang bermacam ragam kepentingannya. Karena itu politik adalah ilmu paling rumit. Belajar ilmu politik, belajar untuk memahami varieties, keragaman kepentingan manusia. Semen sama bahannya, tapi ego manusia, ideologi manusia, pikiran manusia beragam. Itu rumitnya. Politisi kita tidak paham itu. Karena itu banyak produk legislasi yang akhirnya gagal. Dan politisinya, anggota DPR bisa bangga. Kalau kalian tidak suka, mahasiswa tidak suka dengan undang-undang, silakan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kan itu hak politik saudara, kan undang-undang bilang begitu. Loh, kalau saya berupaya supaya produk undang-undang saya tidak di Mahkamah Konstitusikan, tidak disuruh review. Saya malu. Artinya cacat awal, ada cacat produk kalau dibawa ke judicial review. Kalau saya bikin Cotok Makassar, dan Cotok Makassar itu kemudian diprotes, dilaporkan ke lembaga konsumen, artinya saya gagal membuat Cotok Makassar yang berkualitas. Ini anggota DPR malah bangga, silakan, jangan persilahkan. Mempersilahkan artinya barang Anda itu KW12. Dah selesai. Minum kasihan haus. Kalau nggak kasih minum. Ya Allah. Jadi lihat kekacauan pengertian kita tentang politik. Sekarang jam 11. DPR mungkin lagi sidang di Senayan, dan semua udah gerah kalau di jam 11 karena jam makan sebentar lagi. Semua berusaha cepat-cepat selesai sidang, karena nanti dari DPR pindah ke Plaza Senayan, kan cuma jalan kaki 300 meter. Ngapain mereka di Plaza Senayan? Akhir tahun biasanya ada sale. Anggota DPR yang laki terutama nunggu sale jas standar DPR yang mereknya Hugo Boss. Wah. Harga jas Hugo Boss itu yang asli paling murah 40 juta. Masya Allah. Kalau saya di Plaza Senayan lagi ngopi misalnya, saya bisa tahu mana anggota DPR, mana CEO perusahaan Bosowa.
Dua-duanya pakai jas. Tapi saya bisa bilang, Anda anggota DPR. Loh, kok tahu Pak Rocky? Karena Anda pakai Hugo Boss. Kenapa saya tahu? Karena dia keluar butik, dia pakai jas itu, dan dia nggak copot merek di sini. Beli jas itu supaya jasnya nggak kotor, nggak boleh lihat merek di sini, karena itu pabrik taruh di sini supaya dilihat mereknya. Begitu keluar ini mesti dicopot, ini kan cuma dijahit kecil, copot. Anggota DPR yang mewah itu, bahkan untuk menikmati kemewahan dia dungu. Dia bangga saya sebut Hugo Boss. Ya, Hugo Boss. Saya tanya, Bapak tahu nggak siapa Hugo Boss? Ya itu desainer terkenal dari Jerman. Oh ya, memang. Hugo yang lain tahu nggak? Hugo siapa? Hugo Chavez misalnya. Siapa itu pemain bola Argentina? Dia nggak tahu Hugo Chavez pemimpin kiri dari Amerika Latin, politisi kiri. Saya tanya di Bapak, komisi berapa? Komisi 3 hukum. Oke. Tahu Hugo Grotius? Siapa itu? Pemain sinetron Spanyol lah Pak. Hugo Grotius itu Pak adalah Bapak hukum internasional. Hukum maritim internasional pertama-tama ditulis oleh Hugo Grotius. Dia nggak tahu padahal dia komisi 3 komisi hukum. Terus saya terangkan lagi. Tahu nggak Pak Hugo Boss itu bukan sekedar merancang jas Bapak, tapi dia merancang pakaian perang Adolf Hitler selama perang dunia kedua. Tahu pakaiannya kan keren kan, pakaian perang Hitler tuh. Rancangnya adalah Hugo Boss. Kan Hugo Boss adalah kawan akrab Hitler. Dari situ Hugo Boss mengakumulasi kapitalnya. Dengan cara apa? Dengan cara mempekerjakan tawanan perang Hitler secara gratis di pabrik-pabrik garmennya. Jadi pada jas mewah anggota DPR melekat jejak pelanggaran hak asasi manusia. Ya. That's the logic. Logika akal sehat begitu mengulas. Ya. Tapi dia akan bilang iya. Tapi Hitler tidak Pancasilais. Saya NKRI harga mati. Apa gunanya slogan itu? Dia nggak tahu bahwa akan terjadi perang eskalasi di Cina Selatan. Dia nggak pernah baca bahwa kemungkinan kita akan dituduh oleh Amerika sebagai proksi Cina sehingga kita dilibatkan dalam perang lalu dijepit dan berakhir dengan kekurangan energi pangan dan obat-obatan. Potensi itu mesti dipikirkan oleh si anggota komisi 3 itu, Hugo itu, yang saya nggak tahu jasnya warna hitam tapi jas partainya mungkin warna merah, nggak tahu. Saya tahu. Itu yang terjadi di Plaza Senayan Panas kuping setelah makan siang jam 2 siang. Kalau Anda ada di Australia, di Canberra, kota kecil, ibu kota Australia, penduduknya mungkin seper 10 dari Makassar, kan isinya pegawai negeri, ASN, dan mahasiswa. Malam-malam Anda keluar kampus nyari coto Makassar, Anda susah nyari warteg di Canberra, kotanya langsung sepi pada malam hari. Tapi jam 2 malam, bukan jam 2 siang, gedung parlemen Australia di Canberra, lampu di atasnya masih menyala. Itu bertanda bahwa minimal ada satu anggota DPR Australia masih bekerja di gedung itu.
karena mempersiapkan draft perdebatan legislasi dengan petahana besok pagi. Dia bekerja sampai jam 2 malam. Karena ada etika bahwa siapa yang terakhir keluar dari gedung parlemen, dia harus matikan lampu. Sehingga seluruh penduduk Australia tahu bahwa wakil saya masih bekerja sampai jam 2 malam. Jam 2 malam. Bukan menunggu butik di Plaza Senayan. Lalu kita bikin imajinasi. Di antara anggota parlemen di Plaza Senayan dan di Canberra, siapa yang Pancasilais? Kalau saya bilang yang di Australia lebih Pancasilais, partai PDIP akan caci maki saya. Anda tidak nasionalis. Tapi saya pasti kan Bung Karno akan pro saya. Karena Bung Karno tahu tentang apa artinya mengekspor ideologi agar supaya dunia itu paham tentang apa itu Pancasila. Sekarang Pancasila itu jadi semacam nama sebuah klan. Soekarnoisme jadi nama sebuah klan, bukan lagi nama orang yang berpikir global tentang masa depan. Lepas dari otoritarianisme Bung Karno yang mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup, tetap dia punya konsep tentang negara bangsa yang dia sodorkan untuk diuji. Sekarang kita nggak punya konsep itu. Karena itu ketidakmampuan mengargumentasikan Pancasila berakhir dengan diktum Pancasila sudah final. Boleh, tetapi jangan berlebih. Karena dalam Pancasila ada problem yang mesti dikurai oleh dunia akademis. Misalnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa isinya? Keadilan sosial ada dua versi dalam teori. Versi Marxis atau versi libertarian. Kalau versi Marxis, keadilan sosial artinya to each according to his needs, from each according to his ability. Masih pakai his karena waktu itu Marx belum mengerti equality gender. Berikan pada dia apa yang dia butuhkan, ambil dari saya sesuai kemampuan saya. Itu versi keadilan sosial Marxis. Kalau versi keadilan libertarian, bila Anda miskin, silahkan makan kerupuk. Jangan minta tolong pada orang lain, karena itu menghina dignity Anda sendiri. Itu filosofinya begitu. Sekarang kita tanya, sila kelima itu libertarian atau Marxian? Gak ada yang mau jawab. Ya Pancasila, ya apa, yang mana? Karena itu nggak jelas akhirnya kan. Kebijakannya libertarian, slogannya marxistis, sosialistis, kacau. Karena takut untuk mempertengkarkan pikiran di ruang kelas, di depan publik akademis. Setiap kali saya diundang oleh BP Pancasila, orang kita undang ya buat seminar tentang Pancasila di kampus. Oke, temanya apa? Temanya Pancasila sudah final. Kalau udah final ngapain diseminarkan, tolol? Sesuatu diseminarkan karena dia problematis, supaya bisa diurai oleh akal sehat, supaya ada pertengkaran argumen ilmiah di situ. Itu namanya seminar. Kalau udah final artinya adalah indoktrinasi. Penataran P4 itu udah final. Jadi orang nggak bisa bertanya dalam seminar. Namanya seminar. Itu pembekalan apa? Itu yang menyebabkan setiap kali kita bertemu dengan partai-partai tertentu, slogannya adalah bukan mengundang seminar, tetapi apel siaga. Jadi seluruh ada ketakutan, sehingga harus ada kesiagaan terus-menerus. Bukan apel akal sehat, tapi apel siaga. Apel siaga itu apel fisik.
apel pikiran. Jadi teman-teman semua, saya mengucapkan ini dalam forum yang disebut kebebasan mimbar akademik, dan mimbar ini adalah hak saya. ILC itu tempat saya ngibul. Mimbar ini tempat saya bertobat. Karena hanya dengan argumen kita ditobatkan. Saya nggak bisa bertobat dengan sentimen. Mau dicaci maki saya nggak bertobat. Selama argumen itu tidak diucapkan, maka saya anggap orang itu bersembunyi pada arogansinya, pada ad hominem. Anda kan ini, Anda kan itu. Iya, saya itu ini. Karena Anda nggak mau bahas apa yang saya ucapkan. Iya. Jadi itu yang terjadi di sini. Saya percaya bahwa dari forum ini, tempat dapil akal sehat kita organisir. Insya Allah. Dan saya ingin agar supaya akal sehat itu terbit sejak hari ini dari timur, dari musola universitas, dan sinar akal sehat itu kita pancarkan untuk menerangi kegelapan di istana. Terima kasih.